Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tambang kita adalah yang terbesar di dalam Blood Rock Ground dan ada sekitar 100 murid yang ditempatkan di sini. Tentu saja, jumlah seperti itu tidak besar untuk tempat seperti Blood Rock Ground. Untungnya, dengan reputasi sekte Dao kita, jarang ada individu atau faksi yang berani menargetkan kita. Lebih dari selusin sosok terbang di atas tambang merah yang cerah. Di depan mereka, Yuan Fang memperkenalkan tambang ini ke kelompok Lindong di sepanjang jalan. Mata Lindong terus mengamati sekelilingnya saat dia di udara. Keamanan tempat ini bisa dianggap cukup ketat. Kadang-kadang, seseorang akan melintas di udara saat mereka dengan waspada mengamati aktivitas di sekitar tambang. Ukuran dari tambang kristal Nirvana ini jauh melebihi harapan Lindong. Di bawah pimpinan Yuan Fang, seluruh kelompok secara bertahap memasuki bagian yang lebih dalam dari tambang. Dibandingkan dengan luar, warna di sini semakin merah. Seluruh daratan tampaknya menyala, memberinya penampilan yang sangat misterius. Tubuh Yuan Fang tiba-tiba mendarat di puncak batu yang menonjol. Dia melihat ke arah depan, sementara Ying Huan, Lindong dan yang lainnya juga dengan sigap turun dan menatap pada kejauhan. Di depan puncak batu, ada hutan merah cerah. Pohon-pohon besar menjulang di dalam hutan. Mata Lindong menyapu hutan merah itu dan matanya dengan cepat terfokus sedikit. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan puluhan aura di dalam hutan. Aura ini dipenuhi dengan kekerasan dan keganasan. Selain itu, semuanya sangat kuat. Sepertinya mereka tidak kalah dengan ahli 5 Yuan Nirvana. Demonic Beast? Ucap Lindong melirik Fang Yuan dan bertanya. Keras setan kristal api, binatang setan yang ditemukan di Blood Rock Ground. Mereka sangat sulit untuk dihadapi dan selalu muncul dalam kelompok. Selain itu, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setidaknya ada 40 dari mereka di dalam. Jika kita terlibat dalam pertempuran, bahkan jika kita berhasil mengusir mereka pada akhirnya, sangat mungkin bahwa para murid di sini akan menderita luka serius dan bahkan beberapa mati. Ucap Yuan Fang berbicara dengan suara serius. Begitu banyak jumlah keras setan kristal api? Ucap Jiang Kun dan Yuan Lin di sampingnya terkejut. Meskipun mereka adalah ahli yang telah maju ke tahap 7 Yuan Nirvana, jumlah seperti itu agak merepotkan untuk ditangani. Kakak Fang, tidak ada keras setan kristal api yang muncul di sekitar tempat ini di masa lalu, bukan? Mengapa begitu banyak dari mereka tiba-tiba muncul sekarang? Ucap Ying Huan sedikit menyernyit. Saya juga tidak yakin. Selain itu, keras setan kristal api ini kadang-kadang akan muncul dan mengganggu operasi penambangan kita. Ini membuat kita tidak punya pilihan selain menyampaikan informasi ini kembali ke sekte utama. Ucap Yuan Fang menggelengkan kepalanya. Pasti ada sesuatu yang mereka minati di dalam hutan ini. Ucap Lindong tiba-tiba berbicara. Segera tatapan-tatapan beralih ke arahnya saat dia melanjutkan. Binatang setan sangat sensitif terhadap energi dan harta alam. Karenanya, mereka biasanya tidak berkumpul tanpa alasan. Mereka pasti punya motif untuk berkumpul bersama di sini. Ucap Lindong. Kami telah menjelajahi hutan ini di masa lalu, tetapi kami tidak menemukan harta alam apapun. Ucap Yuan Fang merajut alisnya. Hanya karena itu tidak ada sebelumnya, bukan berarti bahwa itu tidak ada sekarang. Ucap Lindong membentangkan tangannya dan melanjutkan. Kita mungkin harus memasuki hutan untuk mencari tahu mengapa mereka berkumpul di sana. Ucap Lindong mengabaikan hutan merah yang berapi-api saat dia berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan bahwa energi alami di tempat itu tampaknya memiliki aura yang sangat samar namun kacau. Masuk ke sana? Mereka keras setan kristal api tidak mudah untuk ditangani. Ucap Yuan Fang. Jiang Kun dan yang lainnya juga mengangguk. Itu tidak akan mudah untuk melewati sejumlah besar keras setan kristal api. Selain itu, tidak ada yang tahu persis apa yang ada di dalam hutan. Lindong sedikit menyernyit. Kita harus masuk dengan paksa. Namun, kemungkinan hanya 4 dari kita yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya di antara kelompok ini. Serahkan padaku, ucap Ying Huan dengan lembut menggerakkan kakinya dan tertawa pelan, sementara Lindong sedang berpikir keras. Lindong sedikit terkejut, namun dia tidak mengatakan apapun.
Tubuh anggun Ying Huan Huan dengan lembut terbang ke depan. Dia muncul di langit di atas hutan dan melambaikan tangannya saat pilar Yuan Power langsung menembak ke hutan. Yuan Power meledak di dalam hutan. Segera banyak raungan marah dengan keras terdengar. Suara angin ribut terdengar saat puluhan kerah merah muncul di pohon-pohon besar. Aura menakutkan muncul dari tubuh mereka saat mata mereka dengan ganas menatap Ying Huan Huan. Lindong sekarang dapat dengan jelas melihat seperti apa kera setan kristal api ini. Besar tubuh mereka sekitar 12 kaki, dan tubuh merah menyala mereka tampak seolah-olah mereka ditutupi oleh lapisan kristal. Energi liar dan kekerasan terus menyebar dari dalam tubuh mereka. Tubuh Ying Huan Huan melayang di udara. Dia melihat ke bawah hanya untuk melepaskan tawa yang indah. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menariknya melintasi ruang kosong di depannya. Energi hijau samar berkumpul. Sekilas, itu tampak seperti beberapa string hijau. Tangan Ying Huan Huan dengan lembut menggerakkan string kecapi di tangannya. Segera, melodi mulai menyebar di bawah jari-jarinya. Mata Lindong terfokus pada suara yang sedang dikirim dari jari Ying Huan Huan. Ketika suara string memasuki telinganya, pikirannya menjadi sedikit buram dan jantungnya segera tegang. Segera, Lindong mengaktifkan Yuan Power dan menutup kedua telinganya, memblokir suara melodi. Itu adalah serangan gelombang suara. Ekspresi terkejut melintas di mata Lindong. Dia jelas tidak menduga bahwa Ying Huan Huan akan benar-benar dapat menggunakan suara kecapi sebagai senjata ofensif. Serangan gelombang suara ini akan benar-benar membuat beberapa individu lengah. Sementara itu, kera setan kristal api di atas hutan benar-benar menutup mata ganas mereka saat ini. Setelah itu, semuanya jatuh satu demi satu, menabrak tanah. Dari kelihatannya, semuanya telah ditidurkan oleh Ying Huan Huan. Selesai, sudah berakhir, ucap Ying Huan Huan ketika dia melihat ini. Kemudian kecapi di depannya memudar. Dia berbalik dan melihat Lindong yang tercengang. Ini bukan apa-apa, itu salahmu karena selalu bersikap tidak terpengaruh di depanku, ucap Ying Huan Huan. Lindong hanya bisa terdiam saat dia juga diam-diam meningkatkan penilaiannya terhadap Ying Huan Huan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang mampu menggabungkan Yuan Power dan bunyi melodi. Ayo pergi, kita akan memasuki hutan untuk melihat-lihat apa yang telah menarik kera-kera itu, ucap Ying Huan Huan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia memimpin dan langsung bergegas ke hutan merah, sementara kelompok Lindong segera mengikutinya. Saat ini mereka dapat dengan lancar memasuki kawasan hutan. Sosok Lindong mendarat di cabang pohon saat dia menyerngit sekali lagi. Sejak dia memasuki hutan ini, dia mulai merasakan kekacauan kekuatan Yuan alami. Sumber dari kekacauan tampaknya berada di suatu tempat di depan mereka. Lindong mengangkat kepalanya saat mendengar Ying Huan Huan berseru kaget. Tubuhnya bergegas ke depan. Dalam beberapa kilatan, dia muncul di sampingnya. Pada saat ini, mata Ying Huan Huan terbuka lebar. Wajahnya yang cantik ditutupi dengan kejutan saat dia melihat ke depan. Area di depan mereka adalah tanah merah, namun tanah itu sudah terkoyak. Ada sebuah pohon hitam menerobos tanah. Cabang-cabang yang menutupi pohon hitam itu saat ini berkedip dan memancarkan kilau dingin. Ada beberapa simbol kuno yang tampak alami di pohon itu, sementara riak luar biasa menyebar dari sana. Dan yang paling menarik perhatian adalah 5 buah seperti api merah menyala yang tergantung di pohon. Buah-buahan ini bergetar, tampak seolah-olah mereka akan jatuh. Mata Lindong menyusut sedikit. Pohon kuno Immortal Yuan, ucap Ying Huan Huan. Syok yang kaya juga memenuhi matanya. Benda ini, mengapa itu muncul di sini? Ucap Duo Jiang Kun juga terperangah. Ying Huan Huan menatap pohon hitam dengan sukacita yang tak tertandingi. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan diri dan segera akan bergerak. Namun, saat dia mengambil langkah maju, ekspresi wajah Lindong tiba-tiba berubah drastis. Dia meraih pergelangan tangannya yang halus dan menarik Ying Huan Huan kembali. Tanah di mana Lindong dan Ying Huan Huan sebelumnya berdiri tiba-tiba meledak terpisah. Sebuah tangan merah berapi besar meledak dari tanah. Setelah itu, sosok merah besar berapi-api bergegas keluar dari tanah dan mendarat di samping pohon hitam. Lindong membawa Ying Huan Huan mendarat di pohon besar. Matanya melihat ke arah di mana kera merah besar berdiri dengan cara yang menakutkan. Aura jahat mengerikan menyapu seperti badai. Raja kera api? Ucap Ying Huan Huan berubah sedikit ketika dia melihat makhluk besar ini.
Sosok raksasa itu tampak mirip dengan kera api kristal sebelumnya, namun dia jauh lebih besar dan warna tubuhnya juga lebih pekat. Sosok itu tampak mengenakan armor kristal merah tebal yang berapi-api. Selain itu, mata merah buasnya benar-benar memiliki keganasan. Segera mereka merasakan bahwa kera itu sepertinya memiliki kecerdasan. Raja Kera Api Kristal. Mata Lindong juga mengeras karena seruan lembut Ying Huan Huan. Kemungkinan kekuatannya jauh melampaui kera api kristal biasa. Tidak disangka bahwa bahkan Raja Kera Kristal Api telah muncul. Makhluk ini cukup terkenal di sekitar Blood Rock Ground. Namun, itu biasanya jauh di dalam pegunungan. Tanpa diduga, dia benar-benar menerobos masuk ke tempat kami kali ini. Ucap Yuan Fang sedikit dingin. Ying Huan Huan, apa kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Jiang Kun dan Yuan Ling bergegas ke sisi Lindong. Setelah itu, mereka melihat Ying Huan Huan. Saya baik-baik saja, ucap Ying Huan Huan melirik Lindong. Dia ragu-ragu sedikit dan baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat bahwa Lindong sudah melambaikan tangannya. Setelah itu, Lindong terfokus menatap Raja Kera Api Kristal dalam jarak yang pendek. Sikapnya menyebabkan Ying Huan Huan tanpa sadar menggertakkan giginya. Raja Kera Api Kristal mengipasi tangannya yang besar dengan cara yang kasar. Angin liar menyebarkan debu. Mata merahnya menatap kelompok Lindong saat berteriak dengan eksplosif. Akulah yang pertama kali menemukannya. Saat ini, Raja Kera Kristal Api jelas memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Jika bukan karena garis darah yang tidak murni, dia pasti sudah bisa mengambil bentuk manusia. Tambang ini adalah milik sekte Dao kami. Sejak kapan Anda berhak mengklaim barang-barang di sini? Raja Kera Api, Anda harus segera membawa antek-antek Anda dan kembali ke gunung. Jika tidak, setelah para ahli dari sekte Dao kita bergegas datang, tahun-tahun pelatihan pahitmu mungkin akan berakhir sia-sia, ucap Yuan Fang tertawa dingin. Jangan gunakan nama sekte Dao untuk menakutiku. Hanya kalian saja tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya mundur dengan patuh, ucap kerah api itu. Kata-kata arogan seperti itu, gumam Ying Huan Huan sebelum dia berteriak. Teman besar, Anda hanya memiliki kekuatan setara ahli 7 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak begitu arogan di depan kami, ucap Ying Huan Huan. Meskipun Demonic Beast biasanya memiliki kekuatan bertarung yang kuat, Raja Kera ini hanya berada di 7 Yuan Nirvana. Namun, dari penampilannya, ia jelas memiliki kekuatan bertarung yang tidak kalah dengan ahli 8 Yuan Nirvana. Meskipun demikian, jika mereka termasuk Lindong yang memiliki kekuatan tempur yang jauh melebihi penampilannya, pihak mereka memiliki 4 ahli 7 Yuan Nirvana. Menghadapi kelompok mereka, kemungkinan Raja Kera Api Kristal ini tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Lindong, kita harus mendapatkan pohon kuno Immortal Yuan, ucap Ying Huan Huan memandang ke arah Lindong dan mulutnya bergerak sedikit. Lalu bisikan lembut ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah itu sangat langka? Tanya Lindong. Dia tidak tahu banyak tentang pohon kuno Immortal Yuan ini. Benar, selain itu, ini sangat berguna untuk sekte kita. Pohon kuno Immortal Yuan ini mampu secara otomatis menyerap energi alami dan mengumpulkannya menjadi buah-buahan. Buah-buah itu sangat bermanfaat bagi murid seperti kita. Lindong melirik 5 buah merah terang yang tergantung di pohon hitam. Dia memang bisa merasakan energi yang kuat dari dalamnya. Namun, bukankah jumlah yang sedikit ini tidak terlalu berarti untuk sekte super? Pohon kuno Immortal Yuan yang kita lihat di depan hanyalah bibit. Kita tidak tahu apakah ada biji bibit di dalamnya. Jika ada biji, nilainya akan melonjak ratusan kali. Biji benih? Mata Lindong menjadi sedikit terfokus. Ada pohon kuno Immortal Yuan di sekte Gerbang Yuan. Namun, pohon kuno itu sudah matang melalui perawatan mereka. Saat ini dikabarkan sudah sangat besar. Setiap kali itu berbuah, pohon itu akan menghasilkan ribuan buah Immortal Yuan. Pohon kuno Immortal Yuan adalah salah satu alasan utama mengapa murid Gerbang Yuan jauh lebih kuat daripada sekte lain, ucap Ying Huan Huan. Wajah cantiknya berubah luar biasa serius pada saat ini. Jantung Lindong berdetak kencang. Ribuan buah, jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Namun, untuk merawat pohon kuno Immortal Yuan sampai sejauh itu juga membutuhkan kerja keras dan usaha yang sangat besar. Jika pohon kuno Immortal Yuan ini benar-benar memiliki biji benih di dalamnya, kemungkinan para tetua sekte akan terkejut ketika berita ini dikirim, gumam Lindong.
Detik berikutnya, dia tampaknya telah memikirkan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi keras. Karena benih ini sangat berharga, kemungkinan akan menyebabkan keributan jika berita tentang ini menyebar. Selain itu, Blood Rock Grounds ini bukanlah daerah yang damai. Pada saat itu, akan ada sejumlah orang yang tidak dikenal yang akan menargetkan tempat ini. Bahkan mungkin ada beberapa individu yang akan mencoba mencurinya secara diam-diam. Berdasarkan kekuatan para murid mereka sendiri, mungkin sangat sulit untuk mengintimidasi para kriminal tanpa hukum di area Blood Rock Ground ini. Lindong menoleh dan kebetulan melihat Ying Huan-Huan menatapnya. Mata hitamnya yang besar penuh dengan ekspresi serius. Awalnya mereka berpikir bahwa ini akan menjadi misi biasa, namun seketika berubah menjadi misi yang cukup merepotkan. Bibir Lindong meringkuk, matanya menyempit. Menggunakan suara yang lembut yang hanya bisa didengar beberapa dari mereka, dia kemudian berkata, "Kalau begitu, dalam hal ini kita tidak bisa membiarkan Raja Kera ini melarikan diri." Suara Lindong sangat lembut, tetapi menyebabkan hati Ying Huan-Huan, Jiang Kun, dan yang lainnya berdetak kencang. Dari kata-katanya, mereka bisa mendengar niat membunuh menusuk tulang. Semuanya terdiam. Mereka juga tahu bahwa jika Raja Kera Api Kristal melarikan diri dan akhirnya menyebarluaskan berita tentang pohon kuno Immortal Yuan ini, itu akan menyebabkan mereka mengalami banyak masalah. Namun, setelah semua, mereka tidak melalui apa yang dialami Lindong, yaitu kekerasan medan perang. Lindong benar, kita tidak bisa membiarkannya kabur, ucap Yuan Fang jelas jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan Ying Huan-Huan dan dua lainnya. Dia langsung mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ying Huan-Huan juga mengatupkan giginya setelah mendengar kata-kata Yuan Fang. Dia dengan tegas mengatakan, "Jiang Kun, Yuan Ling, kalian berdua akan menyerang dan memblokirnya di depan. Lindong, Anda akan membantu mereka dari samping. Kakak Fang akan mengatur para murid untuk mengunci daerah ini," ucap Ying Huan-Huan. Meskipun dia tahu bahwa Lindong dapat menyamai Jiang Hao, dia tidak mengatur agar Lindong berada di garis depan. Bagaimanapun, Raja Kera Api Kristal ini jauh lebih kuat daripada Jiang Hao. Jika tidak hati-hati, dia mungkin akan terluka parah. Lindong tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar pengaturan Ying Huan-Huan. Dia hanya melihat ke arah Yuan Fang dan dengan lembut berkata, "Kakak Fang, para Kera Api Kristal hanya ditidurkan sebelumnya. Jangan biarkan salah satu dari mereka lolos." Hati Yuan Fang kaget saat dia melihat wajah muda dan tenang Lindong. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pikiran Lindong sangat berhati-hati dan tajam meski usianya masih muda. Dia tanpa sadar menghela nafas dengan tenang. Untung dia adalah murid dari sekte Dao mereka sekarang. "Junior Lindong, tidak apa-apa bagi Anda untuk menghentikan Raja Kera dari samping. Serahkan sisanya kepada kami," ucap Jiang Kun berkedip dengan penuh keberanian. "Serang sekarang," ucap Ying Huan-Huan. Pada saat berikutnya, kekuatan Yuan yang luar biasa tiba-tiba meletus dari tubuh Jiang Kun dan Yuan Ling. Segera, tubuh mereka bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat. Aura tajam dengan cepat menutupi kera api itu. Ketika Jiang Kun dan Yuan Ling menyerang, Ying Huan-Huan melompat dan tubuhnya yang indah mendarat di pohon besar. Segera dia melambaikan tangannya dan kecapi hijau samrut muncul. Setelah itu, gelombang yang menyebabkan Lindong terkejut perlahan menyebar dari kecapi. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita